Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Waalaikumsalam. semuanya, kembali lagi bersama saya, Faris di podcast Naon Cenah Mencari Jawaban Menambah Pengetahuan. Podcast Naon Cenah ini tuh akan lebih berfokus pada pengalaman masa muda. Jadi siapapun yang kita undang menjadi narasumber, kita nggak akan membahas mengenai masa jabatannya, tapi kita akan membahas mengenai masa mudanya. Baik itu kenakalan, percintaan, ataupun apapun itu deh mengenai masa mudanya. Nah, karena hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita nih, narasumber kita. Beliau adalah dosen dari Universitas Majalengka. Langsung aja ini dia Ibu Puput. Halo Ibu, selamat Halo, datang. halo teman-teman podcast Naon Cenah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu boleh perkenalan dulu? Ya, halo teman-teman podcast Naon Cenah ya, penonton podcast Naon Cenah. Perkenalkan saya Bu Puput. Salam kenal. Oke, Ibu terima kasih banyak nih Ibu sudah datang di podcast kita. Dan hari ini kita nggak akan ngebahas mengenai masa jabatan Ibu, tapi kita akan ngebahas mengenai masa muda Ibu. Oke. Pengalaman Ibu baik itu pas waktu SMA, SMP, Mm-mm. SD juga. Jadi nanti Ibu Mm-mm. bercerita aja. Kita Oke, ngobrol santai aja. siap. Oke, Ibunya udah siap? Siap. Siap. Tenang aja Ibu. Kita ada pertanyaan kurang lebih 1.000 sampai 2.000 pertanyaan. Oke, nggak apa-apa yang banyak Gak apa? aja. Yang banyak aja. Baris siapin tenaganya aja ya. Oke, siap Ibu. Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ngingetin dulu sama teman-teman semua, jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, langsung aja Ibu. Ibu tuh kan sekarang menjabat sebagai dosen Dosen ilmu di komunikasi dosen di ilmu Unma, komunikasi. FISIP Unma. Oke. Dulu Ibu pernah kepikiran nggak sih Ibu bisa menjadi dosen? Hmm, jujurnya enggak sih. Kenapa saya ambil ilmu komunikasi? Karena tadinya saya kepikiran untuk bekerja di dunia broadcasting, Ah, tapi setelah mulai kuliah ada perubahan nih. Ternyata saya lebih tertarik ke marketing, teman-teman. Jadi, akhirnya setelah saya masuk ke prodi ilmu komunikasi, mau ngambil konsentrasi marketing, kemudian saya pikir kayaknya saya mau kerja swasta aja deh dan berwira swasta gitu. Kemudian pada saat saya menyusun skripsi tuh, Paris, saya ngobrol nih sama dosen pembimbing saya, Bu, gimana ya karir saya ke depan gitu. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata dosen pembimbing saya itu mengarahkan saya, kenapa kamu nggak sekolah lagi aja gitu. Coba deh sekolah lagi ya. Nanti kamu jadi dosen aja. Nah, hmm, mulai tuh terpengaruh. Akhirnya, oke. oke, kayaknya oke juga nih jadi dosen. Nah, dari situlah mulai begitu lulus kuliah, lulus sidang skripsi, saya langsung daftar S2. Jadi langsung tuh, Langsung. iya. Oh. Jadi langsung daftar, kemudian ya diterima deh. Ibu berarti S1-nya Gitu. di mana, Bu? Saya S1 di Universitas Telkom. Telkom. Ya, Wah, kemudian S2-nya di Universitas Islam Bandung. berarti ngambil jurusan ilmu komunikasi Ilmu komunikasi. kedua-duanya. Kedua-duanya, Wah. linier ilmu komunikasi. Kalau S1-nya itu konsentrasi marketing, Hmm. Markom, marketing communication. Kemudian kalau ya S2-nya komunikasi bisnis. Oh. Gitu. Tapi sebelumnya Ibu ada cita-cita lain nggak sih selain Ibu menjadi dosen gitu? Atau emang udah dari kecil Ibu pengen jadi dosen? Enggak, jadi dosen itu kan baru pas setelah ngobrol Oh, sama setelah dosen ngobrol. pembimbing itu ya. Nah, tadinya memang saya fokusnya mikirnya karena saya hidup di keluarga yang memang orang tua saya berwirausaha, jadi saya terpikirnya kayak suatu saat saya harus juga nih meneruskan atau membuat sesuatu eh, produk sehingga bisa dijual nih gitu. Jadi terpikirnya ya udah saya kalau udah lulus mau berwirausaha aja. Dan itu cita-cita dari saya kecil. Ah, Nah, SMA tiba-tiba mikir kayaknya lumayan oke juga nih kalau saya kerja di dunia broadcast ah, gitu. Masuk kuliah S1 kan pengenalan dulu nih broadcasting, Markom kayak gimana awal-awal hmm. semester tuh lama-lama kepincut sama Markom. Nah, akhirnya pindah haluan lah ke Markom Ah. gitu. Berarti Ibu Iya, aslinya orang mana nih, Bu? orang Ciborelang Jatiwangi. Jadi oh berarti Iya, Majalengka lah ya. Majalengka asli, Ah. asli Berarti kalau Majalengka. misalkan SMP SMA sama di Majalengka juga. SMP saya di SMP 1 Jatiwangi, Oh, SMA-nya di SMA 1 Majalengka. oh berarti Iya, di sini ya dekat, dekat. tetangga.
Oke, Ibu ini ada pengalaman-pengalaman nggak sih? Misalnya Ibu Mm, aktif juga bisa di organisasi pas waktu SMP, SMA. Jujur aja, karena waktu saya SD tuh saya lumayan sibuk ya, lumayan sibuk dan orang tua saya tuh termasuk yang saklek dan sangat apa ya, sangat push saya supaya belajar gitu ya. Jadi ketika saya masuk SMA atau SMP tuh orang tua saya udah mulai longgar nih. Nah, Hmm. jadi saya akhirnya balance. Jadi sekolah terus nyobain main Ah, gitu. Akhirnya ikut organisasi pun hanya yang wajib saja kayak pramuka gitu. Kemudian ikut organisasi kayak ekstrakurikuler hanya satu gitu. Waktu zaman SMP sih saya ikutan PMR ya. apa yang Maria ada? PMR kan ya yang Iya. ya kan PMR. Kemudian kalau SMA-nya saya ikut GIT waktu itu di Semansa ada GIT namanya. Oh, itu Ya, ekskul apa, Bu? ekskulnya fokusnya ke komputer gitu, Hmm. iya di Semansa. Akhirnya tapi itu juga nggak yang aktif banget gitu sih. Ah, Jadi saya jadi anggota aja. Yang penting saya ada ikut lah ah, sesuatu gitu. Sama waktu SMA tuh kayak apa ya namanya? Saya agak lupa. Pokoknya waktu dulu tuh ada eh, sama guru-guru tuh difokusin beberapa siswa itu diarahin ada yang mau ikut pemfokusan Olimpiade Biologi, Fisika, hmm. Matematika atau apa gitu. Iya, Nah, saya iya. ikut salah satunya, tapi saya agak lupa. Saya dulu ikutan yang mana gitu. Hanya itu aja sih. Gitu. Oh. Kalau sampai dengan SMA ya, kuliah tuh. Kalau kuliah gimana, Ibu? Nah, kuliah nih. Kuliah lumayan, Lumayan aktif. lumayan. Lebih sih Oh, gitu. daripada SMP SMA. SMP SMA kan ikut ekstrakurikuler, tapi di kuliah itu kayak lebih terlibat lagi lah gitu, kepanitiaan, inaugurasi gitu, ikut pers juga, kemudian ikut UKM kebudayaan juga. Zaman dulu kan saya suka banget sama nama Korea tuh. Oh, Iya, K-pop banget, K-popers K-pop banget. sejati lah Wah, pokoknya. Ikutan lah itu. Nah, jadi anggotanya, jadi ya pengurusnya, kemudian kepala divisinya segala macam lah mulai. Cuma waktu saya kuliah itu saya jarang main tuh. ah, Ya, kenapa, Bu? fokus kuliah terlalu Kuliahnya. mendalami kali ya. Jadi ketika kuliah tuh saya bener-bener kerjaannya tuh cuma ke kampus dan kosan. Kampus, Ah, kosan, kampus, kosan gitu. Jadi kampus itu kuliah gitu. Terus ada kegiatan organisasi, saya di kampus. Setelah itu saya pulang ke kosan, ya belajar gitu, ngedrakor lah ya zaman dulu, ya kan. Kemudian saya jarang-jarang banget main. Makanya sampai sekarang saya nggak hafal jalanan Bandung sama sekali. berarti Jadi lebih nggak fokus hafal. kuliah gitu ya, belajar. Kuliah, jadi bener-bener enjoy, bener-bener Hmm. enjoy, bener-bener fokus kuliah. Gimana dulu pacaran pun nggak. Ah, Iya pacaran pun nggak. Jadi bener-bener selama 8 tahun di Bandung itu kayak ya fokus aja kuliah ah. gitu. Ibu, tapi kalau misalkan apa ya bisa dibilang mungkin masa-masa kenakalan Ibu, kira-kira ada gak sih Ibu yang apa ya, atau mungkin yang nggak bisa Ibu lupain gitu sampai sekarang? Oke, sampai sekarang. Hmm. Saya bisa bilang itu zaman SMA sih. Gimana aja tuh? Zaman SMA. Yang saya ingat sampai sekarang, saya nggak tahu ya ini menurut Faris tuh kenakalan apa bukan. Cuma menurut Oke. saya ini lumayan parah Ah, gitu. Jadi saya pernah tuh zaman SMA itu minggunya ujian ya. Dan hmm, saya udah kelas 3 SMA waktu itu. oke. Iya, minggu ujian dan besoknya itu harusnya saya ujian fisika. Tapi sesudah ujian hari ini nih gitu, saya malah ke Cirebon sama teman-teman saya nonton. Padahal Waduh, besoknya ujian fisika. wah, Nah, jadi sesudah ujian matematika kalau nggak salah, saya sesudah ujian itu langsung ke Cirebon dan ya udah kita main gitu. main. Oh, Padahal besoknya ujian itu sih, dan saya nggak bilang sama orang tua. Itu secara sih, diam-diam berarti ya Bu. diam-diam, ya, Ah, diam-diam karena diajakin kan, diajakin. diajakin. Akhirnya ya saya berangkat aja deh. Tapi besoknya tetap ikut ujian. Ikut ujian dong. Ah, Nggak, saya nggak pernah nggak ikut ujian, pasti ikut ah, ujian. berarti Ibu salah satu orang yang rajin juga ya Bu. Iya, saya jarang sih dari zaman SD pun saya jarang kayak misalnya bolos gitu Hmm. jarang. Karena orang tua saya termasuk yang strict banget ya. Ah, Iya, zaman dulu tuh bahkan dari SD tuh orang tua saya udah kasih kegiatan banyak banget. oke. Saya udah diajakin orang tua saya, ibu saya dagang misalnya. Hmm. Dulu saya kan berwirausaha ya, dagang. Kemudian tiap ujian tuh pasti pasti itu udah pasti tiap ujian saya tuh pulang sekolah saya ke toko ibu saya belajar di situ sambil nemenin ibu saya jualan, Ah, belajar.
Sampai pulang dari toko jam 4 saya belajar. Nanti istirahat sebentar, sesudah maghrib saya belajar lagi. Wah, Nah, terus tidur jam 8 malam. Jam 8 malam saya udah harus tidur. Nanti dibangunin lagi jam 4 pagi suruh belajar lagi. belajar lagi. Iya, Wah, dan Masya Allah. lumayan kayak kalau nggak bisa lumayan keras sih kayak kenapa nggak bisa? Kayak, Oh, tapi saya bersyukur, bersyukur. bersyukur didikan orang tua saya seperti itu karena sayanya jadi nggak gampang putus asa gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya salah atau misalnya ada sesuatu yang ini hasilnya nggak oke nih coba Coba lagi, lagi oke. Berarti gitu. ya jangan pantang menyerah gitu ya, Ya Bu. pantang menyerah dan juga jadi lebih disiplin Ah sih, iya. jadi lebih Wah, disiplin keren banget gitu. ya teman-teman bisa contoh banget nih, Ibu bisa dijadikan sebagai Mudah-mudahan motivasi. ya, mudah-mudahan jadi contoh. Karena orang tua bersikap seperti itu juga ya pengen yang terbaik ya bagi Ya anaknya gitu. pasti, pasti semua pasti kan orang tua kita kan ada alasannya Iya, ya pasti. gitu. Oke. Kalau misalkan di rate Bu nih, pakai angka dari 1 sampai 100. Kira-kira kenakalan Ibu ada di angka berapa nih? Waduh, saya tuh nakalnya boring banget ya, nggak yang Enggak yang terlalu ini nggak ya, yang yang iya, paling main nggak bilang gitu. Tapi saya nggak pernah kayak main sampai karena waktu SMA itu pulang sekolah tuh saya ikut DO, pulangnya jam 8 malam. Saya sempet ngekos tapi nggak bertahan lama, terus saya akhirnya PP kan pulang pergi karena kebetulan bapak saya kan ngantor di Majalengka. Tadinya oh, ngekos, akhirnya ya udah nebeng orang tua pulang pergi pulang Majalengka, pergi. Jatiwangi ya. Oh. Habis GO tuh kan pulang jam 8 malam. Nah, jadi udah capek duluan tuh zaman Hmm. SMA. Jadi kalau misal pun di rate kenakalannya berapa? Berapa ya? Paris berapa kalau di rate? Nggak tahu juga nih. Bingung ya. Bingung ya kalau di rate menurut Paris berapa nih kalau kalau kayak gini? Itu berapa ya? 3 juga mungkin ya. Tiga ya. Kalau Karena kalau ada males-males belajarnya itu masuk gak sih? itu wajar gak sih Itu Bu? wajar kan? Semua orang juga kayak gitu Berarti kan? bukan nakal ya? Iya, itu Iya. kata aku sih sebenarnya Alhamdulillah kalau kayak gitu. itu kayaknya wajar deh Oke, Bu. makasih Paris Ah, kasih tiga ya. Oke. oke. Ibu nih, kalau misalnya Hmm, ngomongin masa percintaan Ibu, Ibu salah ya. satu orang yang pacaran juga Bu? Zaman saya SMA beberapa kali, Apa tuh? iya sih kayaknya satu kali apa dua kali gitu. Ah, Iya, SMP sekali, kuliah nggak sama sekali oh kan kuliah kuliah. enggak? Kuliah nggak sama sekali. Ah, S2 karena udah mulai umur berapa ya? Kayak 24, 23 tahun. Berapa tahun ya waktu itu ya? 22, ya 23, 24 lah, 24. Udah mulai kayak ada dorongan dari orang tua nih. Kamu hmm, nggak ada apa kayak cowok yang dekat gitu. Di-push buat ayo dong kenalan-kenalan. Nah, mulai deket lagi sama cowok gitu. Sama S1 sama sekali nggak ada ya ya ya. pacaran, nggak ada terlalu fokus kali Fokus ya. kuliah Sampai ya. jarang pulang juga zaman Ah, zaman kuliah S1 tuh. Jadi ya kuliah S2 sih pacaran beberapa kali lah sampai akhirnya bertemu dengan suami ah. Tapi Ibu gitu. pas waktu kan berarti Ibu mulai pacaran tuh dari SMP ya? SMP iya. SMP. Tapi itu mungkin pacaran-pacaran Itu yang nggak kayak itu nggak sih SMP? iya ya gitu ya. Iya, pacaran Oh. apaan sih SMP? Tapi biasanya Ibu kalau misalkan S1 SMP atau SMA Heeh. itu suka nongkrong di mana gitu Bu? SMP, SMA di sekolah. Oh di sekolah Di aja. sekolah, iya. Zaman Oh, dulu kan belum banyak kayak zaman saya ya tahun 2008, 2009 belum ada kayak misalnya kafe kayak gitu. Terus kan uang jajannya juga kan ah, terbatas kalau iya ya. saya kan. Paling cuma muat buat beli apa sih zaman dulu teh es teh doang sama cilok dah Hmm, gitu. paling ya mungkin berangkat bareng gitu ya sekolah Enggak bareng-bareng. juga, Enggak juga. enggak juga karena ya saya dianterin sih dan saya berangkat Ah, kadang berangkat sama temen jadi oh nggak gitu. yang Nah, mm-mm. paling di sekolah gitu ya ketemuan mungkin di mana gitu. Ketemuan pulang sekolah sih ngobrol Oh, sebentar terus langsung pulang ke langsung pulang rumah lagi. gitu Oh. ha. Tapi Ibu ini perjalanan Ibu sehingga Ibu bisa sekarang menemukan cinta sejati Ibu. Itu Waduh gimana? Berarti cinta sejati. awal mula dari kuliah ya Bu, berarti S2. S2 S2. ya. Nah, saya tuh ketemu sama suami saya itu 2000 saya nikah kan 2018 ya. Oh, iya. 2018 bulan Maret, saya ketemu 2017 Januari, pas tahun baru Oh, banget. tahun baru banget. Tahun baru banget. Nah, itu saya lagi udah mulai semester akhir nih S2-nya. Nah, ketemu sama suami 2017 awal Januari itu pas tahun baru. Tuh ya biasalah cowok ya. Kan waktu itu suami ada usaha sama teman-temannya kan, kayak usaha kopi gitulah ya. Saya kebetulan sama teman saya itu kan pacaran sama temennya suami. Nah, Ah, diajaklah saya. dikenalin Nah, gitu. ini pas mau tahu ceritanya kan. Iya. Nah, kenalin lah.
Terus ya biasa kan cowok ya kayak ngeliatin mulu, terus tiba-tiba Hmm, ngefollow Instagram, oke. terus komen-komen sama nge-like foto-foto jadul tuh yang udah saya upload dari 2015, 2014 tuh Oke. dia like-likein semua. Nah, kan muncullah kayak kepo, siapa Iya. nih? Nah, dikasih tahu sama temen ternyata ini namanya ini loh gitu. Ah, Jodoh-jodohin lah sama temen itu ya gitu. Jadi ketemunya di kedai kopi. di kedai kopi. Kedai Itu kopi. berarti karena dikenalin sama temen juga ya? Iya, dikenalin sama teman. Tadinya teman gak ada niatan buat ngejodohin. Nah, tapi pas datang ke kedai itu ternyata mungkin suami nggak tahu ya dia aku Iya. apa enggak ya. Saya belum pernah nanya sih. Kayaknya ada tertariknya gitu. Oke. Kayak dia nge-like-in Instagram, foto-foto di Instagram gitu. Akhirnya berlanjut lah. Nggak ada pacaran sih kayak nggak ada. Ya mungkin seumur saya nggak yang nembak-nembakan kata, "Ih, kita pacaran yuk." Nggak kayak gitu Ah, ya. Jadi setelah saya lulus S2 bulan Agustus 2017, suami saya langsung ngajak nikah. lebih Nah, langsung. langsung ketemu Januari, Agustus ngajak nikah, September akhir tuh udah lamaran. Wah. Nah, langsung diputuskan ya nikah tahun depan bulan Maret Oh gitu. Jadi gitu. lumayan cepet sih. Jadi udah kayak FTV. Jadi udah kayak FTV. Jadi cinta bersemi di kedai kopi gitu lah ya. Wah. Oke. Tapi Mm-mm. ini apa sih yang bikin ibu merasa tertarik sama suami ibu? Merasa tertarik. Awalnya sih eh saya nggak merhatiin dia ya. Kenapa ibu kok nggak merhatiin? Karena saya waktu itu dalam posisi yang nggak pengen pacaran, Ah, nggak pengen kenal cowok. oke. Iya, lagi seneng-senengnya lah ketemu temen gitu ya. Kan waktu itu saya pas S2 sering kayak ngerjain tesis ke kafe mana sendirian gitu lah. Jalan-jalan sendiri gitu. Gimana dulu tuh tempat saya jalan-jalan tuh ke Bato. Saya tuh suka banget dulu kayak jalan kaki. Kosan saya kan deket sama Balubur Town Square tuh di Taman Sari ya deket Unisba. Saya jalan kaki ke Balto, saya keliling-keliling, nggak beli apa-apaan, saya cuma makan doang, habis itu pulang. Jadi bener-bener lagi fokus sama diri sendiri, lagi seneng-senengnya sendiri dan sama teman-teman gitu. Jadi nggak ada kepikiran bahwa saya akan naksir dengan suami gitu. Cuma sadarnya itu ya itu tadi, karena suami itu ngomong ke teman dan dia itu nge-follow Instagram kan. Nah, tapi apa yang bikin tertarik itu by proses sih. Jadi ya karena WA lumayan intens dan saya kan udah umur waktu itu 24, 25. Kalau untuk perempuan kan kayak udah males ya pacaran gitu. Nggak minta dinikahin saat itu juga kok. Cuma kalau mau pacaran lama-lama ya mohon maaf aja gitu ya. Cuma waktu itu Oke. suami itu kan umurnya udah 27, 28 gitu ya. Jadi beda sekitar 2 tahun lah sama saya 2, 3 tahunan. Nah, pas WA-an itu ternyata saya tanya, eee, ada visi ke depannya itu apa, goals-nya itu apa, targetnya itu apa, gitu ya. Ternyata memang pengen nikah, Ah, gitu. Dan ya udah, akhirnya saya lihat orangnya baik, tanggung jawab, terus punya visi yang jelas, gitu. Akhirnya hobi yang sama-sama doyan ngopi, ya kan. wah. Kan enak bisa dibikinin mulu tiap Iya hari, nanti ya. kalau jadi suami mikirnya Ngopi gitu bareng ya. gitu kan. Oh iya, ngopi bareng segala macem. Itulah oke, kebetulan orang tua juga cocok gitu. Ya, gas Langsung gitu. aja ke Langsung ngapain suaminya. lama-lama, Iya. Karena mertua juga udah nanyain pengen punya Oh, menantu kayaknya. ah, tapi berarti Mm-mm. ibu sekarang udah punya. Oh, Belum, belum. belum, masih pacaran mulu nih. Ah, ya kita Mudah-mudahan doain aja secepatnya ya. ya. Iya, amin. Kita doakan aja. Iya. Oke. Tapi ibu ada momen yang paling apa ya? Paling berkesan itu pas waktu ibu dilamar kayak dikasih Hmm, surprise apa misalkan? kalau dilamar sih dia langsung ngomong sama ayah ya, almarhum Ah. ayah. Jadi langsung ngomong, jadi nggak yang kayak ala-ala di FTV gitu, kayak oh mau kan nikah sama aku, nggak gitu bawa Oke. bunga, cincin nggak kayak gitu. Cuma dia langsung ngomong sama ayah. Cuma apa yang berkesan selama, mungkin berkesan selama Selama ini. menjalin hubungan sebelum Ya. pernikahan itu ya, Ya. pernah dia itu dia kan kerja tuh, kerja pulangnya itu maghrib dan dia tuh jam 7 malam tuh udah harus kerja di kedainya kan. Akhirnya itu posisinya hujan, hujan lebat dan saya itu lagi ulang tahun. Hmm. Nah, waktu itu saya lagi suka banget sama Sultana. Faris Sultan. tahu nggak? Heeh. Apa ya Bu Sultan? Kue artis tuh loh, namanya Sultana bukan, pokoknya kue artis Kue. kayaknya Indra Bekti lah waktu itu. Ah, Saya lagi suka banget kan zaman-zaman itu zaman-zaman kue artis lah ya, oleh-oleh artis gitu. Nah, saya lagi suka banget. Terus
suami saya ini nggak ngucapin nggak ngucapin sama sekali Ah, ulang tahun ke saya. oke. Itu posisinya masih pacaran, terus tiba-tiba ngehubungin ternyata di depan rumah, kaget karena nggak ada suara motornya sama sekali. Pas saya buka Oke. pintu ternyata basah kuyup, Wah, bawa kue, bawa kue. iya bawa kue, terus ya itu sih bawa kue dan kayak bunga kalau nggak salah ya, itu aja sih. Dan lumayan terharu sih karena hujan-hujanan Hujan-hujan. dan dia ini kan dorong motor dari pagar sampai ke rumah saya supaya Ah, kedengeran suara motornya sama saya, jadi oh nggak iya. ketahuan Nah, gitu. itu juga mungkin salah satu bukti kesungguhan suami ibu gitu ya. Iya, mungkin kayak gitu ya. Oke. Tapi ibu kalau misalkan disuruh milih nih Ya, antara zaman pas waktu ibu dulu-dulu gitu mm-mm. dan zaman sekarang, ibu lebih memilih kapan nih? Eh, Paris pernah dengar masa dewasa adalah masa yang paling Wah, ini, masa yang paling memusingkan eh, nggak? iya dengar ibu dan Sering ya di pengalaman juga Instagram. Mm-mm. Jadi kalau saya bisa milih nih ya, zaman kuliah tuh saya paling enjoy, apa yang hijau? paling enjoy. Karena benar-benar saya itu mulai mencari dan mengenali tentang diri saya tuh zaman kuliah gitu. Udah mulai enjoy tentang hal apa yang saya suka. Terus saya juga benar-benar nikmatin banget yang namanya belajar. Jadi bukannya pers ya, cuma ini benar-benar saya benar-benar zaman kuliah benar-benar nikmatin banget kuliah saya gitu. Oke. Benar-benar nikmatin kuliah saya sampai belajar sampai subuh pun pernah dan itu nggak ada ngeluh sama sekali Wow, keren karena banget. bener-bener enjoy Enjoy. gitu dan balance banget sama hobi saya gitu. Terus juga saya sama organisasi juga sama teman-teman juga lumayan banyak gitu. Jadi kalau misalnya bisa milih masa mana paling enjoy, masa kuliah sih Masa jujur kuliah. aja. Makanya saya selalu bilang sama mahasiswa saya tuh kayak kalian nikmatin Nikmatin. nikmatin deh masa kuliah itu karena Oke. benar-benar transisi. Jadi kayak zaman kita sekolah kan segala macam kan masih terbatas, kemudian juga orang tua masih benar-benar membatasi kan. Hmm. Nah, mulai masuk kuliah tuh mungkin ada pertimbangan dari orang tua nih udah mulai beranjak dewasa, kasih lah sedikit kebebasan gitu. Kebebasan untuk memilih gitu ya, kebebasan untuk ya untuk bertemu dengan teman-teman gitu. Nah, jadi benar-benar enjoy sih zaman kuliah Oh, itu. berarti lebih enjoy di zaman kuliah. Enjoy banget zaman Oke, kuliah. tapi mungkin ada tips gak sih ibu biar kita juga nih sebagai mahasiswa gitu Hmm, ya, biar hmm, bisa enjoy dengan masa-masa perkuliahannya. oke. Yang pertama, musti ingat bahwa yang namanya kuliah itu kan kesempatan ya. Nggak Kesempatan. semua orang tuh bisa kuliah. Bener nggak, Paris? Benar. Nah, selagi kita ada kesempatan, kenapa nggak kita coba yang terbaik buat kuliah, maksimalkan sampai dengan selesai. Oke. Ya, yang kedua, setiap jalan kuliah itu harus ikhlas. Harus Iya, ikhlas ya. ikhlas. Ngeluh dikit nggak apa-apa lah. Tapi ya udah, jalanin aja. Ini kan proses ya, Hmm. proses yang harus dilewati. Ya udah nikmatin aja belajarnya. Toh apa yang kita lakukan selama kuliah itu bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita juga kan, untuk masa depan kita. Jadi ya udah nikmatin, jalanin gitu. Adapun kesulitan dalam proses tersebut, ya udah terima Terima aja, aja. terima aja gitu. Oke. Jadi nerimain dulu aja deh gitu. Toh kita juga kan ada yang pengen kuliah kan emang kepengen kita. Jadi kalau Oke. misalnya kita kuliah itu kita yang mau tapi ternyata pas prosesnya banyak banyak rungsingnya gitu ya. Menurut saya sih tahan dulu deh gitu kan itu pilihan kita ya. Iya. Jadi nikmatin aja kuliah itu. Berarti ya pada intinya kita harus bisa menikmati setiap proses yang kita Nikmatin aja. lewati ya ibu. Karena nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Nah, harus bisa memaksimalkan kesempatan ya ibu. Maksimalkan kesempatan dan eh, kita tuh tanpa sadar banyak belajar tuh dari kuliah loh teman-teman. Ah, iya. Iya, caranya bersosialisasi sama orang, caranya bergaul. Ya, karena di kuliah itu banyak banget kita kayak saya dari tugasnya aja pun kita banyak ngomong depan Iya. audiens. Nah, itu tuh melatih keberanian kita. Jadi jangan jangan lewatkan proses kuliah ini, nikmatin aja gitu ya, nikmatin aja gitu. Karena yang saya sadari dan yang saya observasi dan saya lihat dari teman-teman saya bahwa selain kamu harus pinter akademis gitu ya untuk menjadi sukses gitu, itu menurut saya ya. Kita juga harus pertama
Berani, Berani. berani. Kedua, percaya diri, teman-teman. Oke. Percaya diri. Ketiga, punya attitude yang baik. Nah, Itu penting banget ya, itu Bu. penting banget menurut saya. Percuma kamu pinter, tapi kamu nggak punya sopan santun itu percuma gitu. Dimanapun nggak bakalan ada yang menerima kamu 100% dengan tingkah laku yang maaf ya, kayak nggak sopan, begajulan itu nggak bisa. Dan juga, ya itu tadi menurut saya berani dan pede dan hal-hal ini tuh menurut saya bisa didapatkan ketika kuliah. Wah, iya. Iya, lewat tugas-tugasnya, lewat organisasinya, gitu. Karena di kuliah itu proses benar-benar pendewasaan kita untuk bisa lebih siap dalam apa ya dunia nyata ataupun di dunia pekerjaan gitu ya, Bu. Benar, benar. Jadi kita harus bisa memaksimalkan Iya. setiap proses, kita harus Mm-mm. ikhlas, kita harus berani, Iya, percaya diri gitu kan. percaya diri ya, nerima bahwa nggak semua orang tuh punya kesempatan yang sama gitu. Kalau zaman sekolah kan, pas juga kan ngalamin ya, semuanya tuh masih serba dibatasi gitu Iya. ya, dibatasi. Kalau zaman kuliah kan kita udah mulai bisa explore lebih nih, ketemu orang juga bisa lebih beragam, variatif gitu ya. Dan situ tuh kita belajar kan caranya ngobrol sama orang yang karakter A seperti apa, karakter B, C. Nanti juga itu timbul kayak kepercayaan dirian, keberanian. Dan itu tuh penting nanti setelah kita udah mulai lulus dan cari pekerjaan, menurut saya itu penting gitu. Jadi harus balance ya. Harus balance tuh teman-teman. Balance. Kita bisa apa ya? Bisa menjadikan apa tadi yang Ibu telah bilang kita bisa Mm-mm. dijadikan sebagai motivasi untuk kita bisa lebih berkembang di masa perkuliahan. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Ibu. Mungkin sesi sekarang itu ada jawab cepat. 2,000 years later. Sesi jawab cepat? Naon Cina? Ibu. Oke, Ibu tinggal jawab siap. aja. Ini Oke. dikasih 2 pertanyaan, Ibu. Yap. Nanti Ibu tinggal jawab secara cepat aja. Ya, mantap. Apa Oke. tuh? Nih, yang pertama, kopi atau teh? Kopi. Kopi. Oh ya, karena Ibu juga suka kopi ya, Bu? Suka. Oke. Iya. Pantai atau gunung? Pantai, gak suka Pantai. naik gunung. Kenapa, Bu? Apa yang bikin Ibu lebih suka sama pantai? Pertama cantik ya. Tapi gunung juga berarti gunung gak cantik ya, cantik. Cuma saya tuh fisik agak kurang ya. Saya kurang suka olahraga sejujurnya gitu. Dan kalau naik gunung misalnya ya, kan butuh effort lebih ya naik gunung gitu ya. Tadi yang kopi gak ditanya. Hah? Kenapa Oh, boleh, kopi boleh. ya? Apa yang ditanya boleh banget. Kenapa Ibu suka kopi? Kopi pertama, kopi itu teman saya zaman S2 tuh. Waktu Ah, ngerjain tesis, teman saya tuh kopi. kopi, wah. Nah, kedua, saya dikuatkan lagi karena saya ketemu suami yang barista, tukang kopi. Kebetulan banget ya. Iya, dan saya zaman awal-awal nikah tuh sering banget keliling kedai kopi. Cirebon, Kuningan, Bandung. Nah, itu Wah. tiap weekend tuh. Tiap weekend. Iya, jadi saya lebih suka kopi. Wah, jadi dulu kopi. Ya, apa ya sering ditemenin sama kopi ya, Bu? Iya, dalam perjalanan ya. Ah. Kan tesis kan lumayan berat ya. Oke. Nah, Yuk, Oke. Terus next. selanjutnya Ibu, lebih milih siang atau malam? Malam, Malam. Kenapa, Bu? tidur. Lebih enak buat istirahat gitu ya kalau malam. Iya, bisa Lebih istirahat. sering- Tapi nggak juga sih kalau Apa juga? nggak tahu sih. Nanti kalau Paris udah kerja nggak tahu deh ya. Nah. Tapi kalau misalnya saya sih rasanya sebagai dosen itu kata orang waktunya fleksibel ya, katanya. Tetapi mungkin saking fleksibelnya sampai nggak tahu siang nggak tahu malam ya, kerja kadang siang kadang malam Oh, gitu. Kerja kadang siang, Iya, kadang malam. cuma kalau malam kan nggak panas gitu ya. Ah. Nah, Lebih tenang juga mungkin ya, Bu, kalau iya, hening karena kan kita kalau kerja butuh konsentrasi ya. Saya on-nya kebetulan malam. Nah, gitu. mm-mm. Oke, lanjut nih. Oke. Ibu lebih milih film atau TV? Film atau buku, Ibu, maaf. Film Film atau atau buku? buku? Iya. Waduh. Filmnya ganti drakor aja ya, drama Korea boleh nggak? Boleh, Sob. Drakor, Drakor lebih. Drakor. Jadi lebih milih nonton drakor ya. drakor Dibanding buku. daripada buku. Buku saya baca, kan saya juga ngajar kan harus baca buku. Iya, iya. Nah, cuma saya kurang suka kayak baca novel gitu, kurang suka. Ah, Mm-mm. Tapi kalau misalnya film itu lebih suka nonton drakor gitu ya, Bu? Iya, Korea. Karena saya Korea. K-popers banget, Wah. sejati zaman kuliah. Itu yang bikin kenapa saya milih kuliah itu sebagai salah satu fase yang saya paling enjoy itu gara-gara zaman kuliah saya udah mulai into K-pop banget. Wah. Dari SMA sih sebenarnya. Cuma zaman kuliah tuh kan karena lebih ada kebebasan dari orang tua. Sampai saya tuh zaman dulu karena saking suka sama K-pop, saya tuh sampai nonton konsernya di Wah. Jakarta.
Itu nonton K-pop apa tuh, Bu? nonton EXO, SM EXO. Town. Wow. Nah, saya minta sama ayah saya almarhum tuh, tolong dong gitu, mau nonton konser, tapi jangan bilang mama ya. Nah, itu kenakalan juga deh kayaknya. Tapi kan ayah saya tahu ya, minta dong ini apa sumbangan buat nonton konser. Akhirnya itu saya berangkat subuh-subuh dari Dayakolot. Karena ketemuannya kan kalau nggak salah di satu titik gitu di alun-alun Bandung. Saya naik bus ke Jakarta nonton konser K-pop. Tapi ujung-ujungnya tetap ketahuan gak nih sama Ibu, mama? Iya, sama ibu. ibu saya tahu sih. Tahu. Iya, karena ayah saya nggak bisa nyembunyiin rahasia juga dari ibu saya. Karena Ya saya ujung-ujungnya tuh pasti tahu juga ya. tahu, tapi saya tetap pengakuan dosa sih, Ma, gitu kan. Sebenarnya aku minggu lalu aku nonton konser, tapi aku tuh bilang bilang ke papa tuh jangan bilang-bilang mama. Udah tahu katanya gitu. Kayak Berani buat jujur juga ya. iya karena nggak bisa kalau terlalu bohong tuh. Nah, Iya, oke. oke. Lanjut. Ibu lebih milih HP atau Handphone. handphone? Kenapa, Bu? Karena semuanya kita lakuin lewat handphone. Handphone. Iya. Nonton TV Saya juga chat ya? sama Paris juga kan Handphone. handphone. Kalau saya nggak megang handphone, Paris chat gimana? Iya, susah juga ya, Bu. Handphone itu penting banget ya, Bu. Penting Karena banget. selalu ada istilah yang kayak lebih baik gak bawa dompet ketimbang handphone gitu ya, Bu. Iya, karena sekarang saya aja udah jarang megang cash. Berarti Iya, apapun tuh. curious dong. Nah, curious. Oke. Curious. Kan nonton juga kan bisa lewat handphone. Iya, Iya. benar. Oke. Oke, Lanjut. Gorengan atau roti? roti. Berarti Ibu suka makan roti nih, Bu? Suka banget. Saya mending gak makan nasi deh. Ah, Asal ada roti. wah, Roti apapun. roti apapun. Roti apapun. Suka banget. Isi apapun juga berarti. Iya, saya bisa makan roti sehari itu bisa sampai 6 biji. Wah, Iya, nggak perlu saking makan sukanya nasi ya. deh, asal roti aja, heeh. Saking sukanya. Saking sukanya. Oke, lanjut. Motor atau mobil? Mobil. Mobil. Kenapa? Lebih Karena nyaman habis juga, Bu? nyetir motor. Tapi kan kalau motor itu Jujur. bisa dibonceng, Bu. Sama Oh, suami. kalau naiknya doang. Naiknya Ya, doang. Oh, kalau naiknya doang tetap mobil sih. ke mobil. Tetap mobil. Karena lebih nyaman juga mungkin ya, Bu. Lebih nyaman. Dan kalau naik motor nanti yang ngerepotin. Iya, karena saya harus selalu dibonceng kan. Oh, Iya, kalau naik motor kan mana-mana harus nyuruh orang boncengin. Kayak ke kampus gini minta boncengin kan kayak ngerepotin kan. Jadi ya mobil. Iya, karena zaman dulu saya nggak dibolehi sama ibu saya buat naik motor. latihan nyetir motor sendiri. Ya naik motor juga nggak boleh sih zaman dulu. Zaman saya SMP ya, saya pernah belajar ya diam-diam dari ibu saya, bapak saya tahu. Tapi ya itu cuma bisa sekali doang. Habis itu karena jatuhin anak orang, Waduh, jadinya jatuhin. dia iya bonceng anak orang, ternyata jatuh. Akhirnya saya kayak udah nggak bisa deh gitu. Kayak anak pertama ya kayaknya percobaan deh. Soalnya setelah itu adik saya boleh, saya yang nggak boleh. Atau mungkin ada keraguan dari ibu saya nggak tahu juga. Ini saya terlalu teledor kali ya. Oh, jadi lebih percaya Ibu mending bawa Mobil aja gitu. deh gitu. Oke. Heeh. Oke, lanjut Ibu. Oke. Jabatan atau uang? Jabatan, uang, Uang, kenapa? uang. Real aja nih. Nyatanya kan kita butuh uang. Betul, uang. Ini real kita sebagai manusia kan. Oke. Kamu beli minum aja butuh uang. Butuh uang. Kadang iya kalau kamu nggak rebus air kan butuh uang. Kamu naik mobil aja kadang tukang parkir kamu harus nyediain uang. Karena segala sesuatu tuh Iya. butuh uang ya. Iya, Walaupun karena uang bukan segalanya, iya, tapi segala iya. sesuatu butuh Iya, uang. iya. Walaupun jabatan juga oke sih buat prestis ya. Cuma kalau menurut saya kalau jabatan oke tapi nggak ada uangnya, itu kasarnya ya nggak ada uangnya gitu. Ya nggak bisa menghidupi kita juga Iya. gitu. Oke, karena nih Ibu milih uang. Nah, sekarang uang atau waktu? Uang atau waktu? Waktu lah. Waktu. Kenapa, Bu? Waktu. Karena waktu nggak bisa diulang. Karena waktu nggak bisa diulang. Iya, Waktu kalau juga uang nggak bisa dicari. waktu juga nggak bisa dibeli ya mungkin. Nggak bisa dibeli. Oke. Nggak bisa dibeli dan nggak bisa diulang. Kita mau ngulang lagi waktu yang kemarin kan nggak bisa. Iya. Kayak di film bisa di rewind, nggak bisa kan. Kalau uang bisa Kalau dicari. uang bisa dicari. Iya, iya bisa diusahakan lah sekuat tenaga ya. Oke. Lanjut. Instagram atau TikTok? Instagram atau TikTok? Sekarang lagi TikTok banget sih. Nah, Walaupun saya nggak yang upload konten segala macam karena nggak sempet dan belum bisa kali ya, belum ada waktu ya, belum sempet, belum mau juga. Jadi ya
Ya tapi saya tetap pilih TikTok sih. TikTok. Iya, karena Lebih enak juga kalau scrolling iya ya. sekarang nggak bisa dipungkiri kita dapat informasi lebih cepat lewat TikTok daripada Ah, Instagram. oh iya ya. Iya, kayak kayak video lewat video gitu. Informasi apapun bisa lewat TikTok. Termasuk belanja pun kan lebih enak di TikTok sekarang. Jadi Oh, dalam satu aplikasi itu bisa dapat beberapa manfaat kan. Berarti kan iya. lebih oke gitu. Lebih oke di TikTok. Hmm. Oke. Walaupun Tapi Ibu ada ini apa? nggak sih, ada rencana buat misalkan Ibu nanti mah pengen bikin konten misalkan di TikTok. Bisa aja ada rencana, tapi Misalkan kayak tidak dalam waktu dekat sih. oh, Iya, karena belum sempat, belum ada belum waktunya. sempat. Oke. Oke, lanjut nih, Bu. Musim hujan atau musim panas? Waduh. Hmm, panas aja deh. Panas. Kenapa, Bu? Kenapa Karena milih kalau musim musim hujan? hujan, saya kan jualan. Oh, Saya aku beri rasa. walau rasa juga. Kalau Oh, misalnya hujan, ngaruh ya ke pendapatan. Jadi lebih baik musim musim panas aja deh. panas. Iya. Oh, Ibu jualan apa nih, Bu, ngomong-ngomong? Ya, saya ada beberapa sih. Ya, teman-teman mahasiswa udah tahu mungkin ya kedai kopi ya. Kedai Ah, kopi rumahan. di Karena itu mana tuh, Bu? di Ciborelang juga, di rumah saya. Ciborelang. Nah, jangan lupa mampir Nah, tuh, iya. teman-teman. Karena hobi suami gimana ya? Oke. Iya, jadi ya kita realisasikan lah. Gitu. Ah, jadi punya kedai kopi gitu. Iya, itu salah satunya. Oke. Lanjut, Ibu lebih memilih sneakers atau sandal? Sendal. Sandal. Kenapa, Bu? Iya, karena lebih simpel Lebih aja. simpel. Lebih simpel. Dari zaman saya kecil saya lebih suka pakai sendal sih daripada sepatu itu. Ah, Sneakers tuh jarang. Karena lebih langsung slep gitu mau nah, langsung kemana-mana tuh langsung lebih gitu ya. gampang gitu. Nah, mempersingkat waktu juga. Mempersingkat waktu saya tuh nggak suka yang ribet. Pakai heels saya paling nggak suka. Hmm. Nggak bisa itu. Jadi dia lebih pengen yang simpel-simpel aja Simpel gitu. aja dan cepet. Efisien Cepat. lah. Heeh. Oke, lanjut. Mm-mm. Musik rock atau dangdut? Waduh, dangdut aja deh. Dangdut. Dangdut aja. Idola Ibu misalnya di dangdut, apa nih, atau lagu kesukaan dangdut? Duh, lagu kesukaan ya. Ada gak? Waduh, nggak tahu judulnya ya tapi Tapi lebih suka enak enak ngedengar iya musik saya dangdut nggak gitu tahu ya, Bu? judulnya. Tapi lagu Lesti Kejora oke juga tuh. Yang mana tuh, Bu? Yang mana? Yang mana tuh? Nah, 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 yang gitu tuh. Ah, Ah, kamu nangkep? teman-teman nangkep nggak? Wah, gitu ya teman-teman. Pokoknya lagunya Lesti Pokoknya, Kejora. Kalian cari ah, sendiri aja ya. pokoknya lagu Lesti Kejora itu lebih enak gitu Iya, ya. saya Jadi, lumayan sering dengerin sih oke. sambil nyetir gitu. Beberapa kali lah. Oke, lanjut nih, Bu. Makan di rumah atau di restoran? Kan di rumah atau di restoran? Waduh, Apa nih? sama-sama makan nih ya nanyanya yang saya suka. Dua-duanya berarti suka, Ibu? Suka makan, tapi nggak suka makan nasi ya. Jadi Ah, ya nasinya mah dikit aja dikit gitu, aja. nggak terlalu doyan. Kayaknya restoran sih. Restoran? Iya, Tapi Ibu suka masak juga nggak sih? Misalnya masaknya buat suka, suami? suka Ah, masak, suka masak. Tapi bukan jago ya. Suka masak, tapi bukan jago. Dan saya lagi rintis juga nih, dikit-dikit. wah. Iya, jadi catering kecil-kecilan gitu buat acara-acara tertentu lah ya. Coba Hmm, kenapa saya milih restoran? Itu karena saya lebih lihat ke momennya ya. ah, Sering banget kan kita makan di rumah. oke. Nah, tapi kalau di restoran kan nggak sesering itu ya. Jadi ya, oke, Lebih lihat restoran. momennya. Ha. Lihat momennya. Oke, Mm-mm. lanjut nih, Bu. Oke, Jalan-jalan atau tidur? jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya, Biasanya Ibu suka jalan-jalan kemana sih? Atau tempat favorit? kedai kopi. Kedai kopi. Itu udah Iya udah pasti. keliling, iya udah pasti, udah Udah pasti. pasti. Pokoknya kemanapun, pokoknya harus harus ada mampir ke dua tempat aja. Seenggaknya dua tempat Salah gitu. satunya kedai kopi gitu ya. Iya, bukan ke gunung, bukan ke pantai. Nah itu yang tadi. Oke, lanjut nih. Ibu lebih suka makanan manis atau asin? Kayaknya dulu saya suka asin ya, sekarang lebih doyan manis sih. Lebih ke manis. Lebih ke manis sih. Oke. Olahraga atau main game? Dua-duanya nggak suka. Dua-duanya nggak suka. Iya, kalau disuruh milih olahraga deh. Olahraga. Olahraga jalan kaki tapi ya, bukan Jalan kaki. lari ya. Berarti kalau misalnya olahraga juga mungkin Ibu lebih memilih
jalan kaki aja. jalan kaki atau enggak Zumba deh Zumba. gitu. Soalnya main game saya nggak ngerti. Hmm. Zaman dulu mungkin dia main game ya, yang cooking itu loh. Yang Nah, masak-masakan gitu. masak-masak itu loh. Saya cuma tahu ular tangga sama masak-masakan dah. Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Netflix atau YouTube? YouTube. YouTube. Kenapa, Bu? YouTube. Akhirnya ini saya lagi suka denger podcast ya. Ah, Nah, ini nanti saya ini denger juga nih. pengalaman. Non Cina. Nah, Cina. Non Cina. Mencari jawaban, menambah pengetahuan. Mencari jawaban, menambah pengetahuan. Oke. Lebih suka di YouTube berarti ya? YouTube, karena gini, saya kalau lagi kerja kan namanya saya juga IRT ya, ngurus rumah, masak gitu. Saya juga kadang kesepian di rumah, terlalu sepi gitu. Akhirnya saya kan doyan nonton TV ya. Jadi gimana nih biar saya ada teman ngobrol ya, saya setel aja tuh podcast YouTube gitu. Kalau Netflix kan kita harus lihat ya. Iya. Nah, kalau podcast kan kita dengerin doang juga. Oh, gini ya. Oh, gini ya. Ternyata oh begini gitu. Lebih simpel juga ya, Bu. Kalau Betul. Oke, tapi biasanya Ibu suka nonton podcast apa nih, kayak genre apa misalnya? Apapun Horor? sih, horor Apapun. apapun. Horor juga suka Ibu? Tergantung lagi rame itu berita tentang apa, Ah, topiknya tentang apa. Nah, itu saya ikutin. sesuai keviralan gitu ya, Bu? Iya, Keviralan. karena kan ada keponya sebagai manusia ya. Ini tuh siapa tahu kan bisa jadi bahan studi kasus di kuliah kan gitu. Oke. Lanjut, Ibu lebih memilih kucing atau anjing, Bu? Dua-duanya nggak suka. Oh, Tapi dua-duanya nggak saya nggak suka binatang kecuali ikan. Ibu berarti pelihara ikan juga? Pelihara ikan, ayah saya kebetulan suka banget binatang, Paris. Tapi kalau Paris nanya, apa tadi kucing atau anjing? Kayaknya walaupun saya nggak suka dua-duanya, kayaknya kucing deh. Kucing. Iya. Udah gemes juga, Ibu? Soalnya orang tua saya, ibu saya sama adik saya, sama ayah saya itu melihara kucing dulu sampai lebih dari 10. Wow. Nah, bayangin Paris, itu saya kalau ke rumah, tuh saya beranak nih kucingnya. Iya. Kan kalau kucing kecil masih centil ya. Saya tuh lari-lari kejar-kejaran. Iya, saya teriak-teriak, "Gak mau keluar kamar kalau si kucing gak masuk kandang," gitu kata saya. Wah, ribut mulu di rumah. Ah, Nah, jadi pernah melihara kucing, burung, ikan, kelinci, pernah. oh, kelinci juga pernah. Pernah, ayah saya memang pecinta binatang. Tapi kalau kucing sampai sekarang sih, gitu karena adik saya kan suka ya. Suka. Iya, cuma udah berdamai lah sama Berdamai. saya si kucing itu. Mm-mm. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, Ibu. Udah terakhir Iya, ini. terakhir nih, Bu. Kirain masih ada 10 lagi. Ya, Oh, mau Ibu? ya apa? Oke, nih. Kerja sendiri atau kerja tim? Kerja sendiri atau kerja tim? Kalau nanyanya sekarang kerja tim. Kerja tim. Kerja tim. Kenapa? Kalau nanyanya dulu kerja sendiri. Oh, kenapa nih, Bu? Boleh diceritain misalnya? Kenapa kerja tim? Sebenarnya kalau nanya kayak gitu tergantung pekerjaannya ya. Tergantung pekerjaannya gitu. Kalau memang mengharuskan untuk kerja tim, ya asal sesuai dengan porsinya masing-masing sih, oke gitu. Berarti ya situasional ya, Bu ya? Lihat pekerjaannya Lihat dulu. pekerjaannya dulu. Tapi kalau sekarang berarti lebih suka kerja tim aja, Bu? Kerja tim sih. Cuma sebenarnya dua-duanya oke sih kalau saya. Dua-duanya oke? Dua-duanya oke-oke aja. Kalau Paris nanya zaman dulu saya lebih suka sendiri. Oh, Karena dulu tuh saya perfeksionis banget. wow. Saya tipe yang zaman kuliah itu kalaupun kerja kelompok ya saya periksa ulang kerjaan teman-teman saya. Saya rubah lagi. Ini jelek sih. Jadi kamu nggak percaya sama orang. Ini sifat yang jelek dan alhamdulillah udah saya rubah. Gitu. Jadi saya cek tugas teman-teman saya, menurut saya ini nggak oke, saya revisi. Saya benerin gitu. Itu jelek sih, harus belajar percaya juga sama Sama temennya. Kalaupun memang kurang oke ya bisa dibicarakan lah. Gitu. Iya, karena sekarang udah lumayan karena saya juga kan kerja bukan di kampus aja dan ada tim juga di luar ya kerja tim. Oke. Ada bagian-bagiannya. Oke, mungkin Ibu terakhir banget nih. Ibu ada gak sih kayak misalkan buat apa ya, saran atau apalah, satu kata, dua kata misalkan buat para penonton di rumah nih? Buat para penonton. Iya. Hai para penonton. Pesan dari saya, ini pesan dari almarhum ayah saya juga, bahwa dalam hidup itu harus adil. Harus adil. Adil dalam hal apapun. Kalau kamu adil, maka kamu akan bahagia. Jadi kalau kamu melakukan terbaik di rumah, kamu harus melakukan yang terbaik juga di tempat kuliah. Kalau kamu melakukan yang terbaik di tempat kuliah atau di rumah, kamu harus melakukan yang terbaik juga di pekerjaan. Gitu. Jadi dalam hal yang kita lakukan, kemudian
bagaimana kita memperlakukan orang juga harus adil Harus adil. gitu. Untuk teman-teman kita harus adil dimanapun dan Mm-mm. kapanpun. Iya, dan untuk mahasiswa dijaga terus semangatnya. Biasa ya menjelang semester akhir nih atau mulai semester 4, 5, 6 gitu udah mulai kendor nih semangatnya. Nah, dijaga terus semangatnya. Percaya namanya kuliah tuh nggak kerasa, teman-teman. Gak kerasa, tiba-tiba lulus aja, Bu. Iya, dan nanti tuh akan kangen. Kayak saya nih kangen sebenarnya ya. Cuma, ih. Ini ya maaf, ada iklan. Oke. Ya, ada iklan ya. Nah, gitu. Jadi dijaga terus semangatnya, teman-teman. Gitu. Jalanin prosesnya dengan ikhlas, terima, dan lakukan yang terbaik gitu. Lakukan yang terbaik. Mm-mm. Oke, teman-teman, tuh itu dia jawaban-jawaban dari Ibu. Jadi kita lebih tahu ya mengenai masa muda Ibu, Iya. pas waktu SMP, Mm-mm. SMA, masa-masa perkuliahan, dan Iya. kita juga bisa mengambil hal-hal positifnya gitu untuk Iya. dijadikan sebagai motivasi. Ya mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil lah ya dari Oke. obrolan tadi ya. Amin. Oke, mungkin untuk podcast hari ini kita cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih banyak Ibu sudah Terima mau kasih datang Waris. jadi narasumber di Iya. podcast kita. Semoga sehat Mm-mm. selalu Ibu. Sehat selalu juga Waris dan kawan-kawan podcast Naon Cenah. Oke, amin. Oke, jangan lupa buat teman-teman semuanya like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di podcast episode kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.